nama di sertifikat tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Nah, itu bisa jadi pertimbangan buat. Selamat datang di channel Danang Survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danang Surveyor. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang tips sebelum membeli tanah, atau apa-apa saja yang harus diperhatikan sebelum Bapak Ibu membeli sebidang tanah, ada bangunan ataupun tidak ada bangunan. Insya Allah saya doakan semuanya dalam waktu yang dekat bisa membeli tanah kosong buat investasi ataupun tempat tinggal. Tetapi Bapak Ibu harus memperhatikan hal-hal sepele, tetapi ini sangat penting agar Bapak Ibu tidak menyesal di kemudian hari. Sekarang ini banyak sekali mafia-mafia tanah. Tanahnya dijual kepada si A, dijual lagi sama si B. Nah, tonton sampai habis video ini agar Bapak Ibu tahu apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membeli sebidang tanah. Yang pertama adalah pastikan tanah itu tidak dalam sengketa. Bapak Ibu lebih baik memilih tanah yang sudah bersertifikat. Nah, setelah Bapak Ibu sudah membeli tanah yang sudah ada sertifikatnya, cek nama di sertifikat tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Nah, itu bisa jadi pertimbangan buat Bapak Ibu bernegosiasi kepada si penjual. Kalau sudah meninggal, pastikan tanya dulu ahli warisnya siapa saja, anak-anaknya siapa saja. Nah, gitu. Jadi sebelum membeli tanah, lihat dulu alas hak si penjual ini apa. Bisa girik, bisa letter C, bisa SPPF, sporadik, bisa segel, atau bahkan bisa sertifikat. Nah, kalau Bapak Ibu beli sudah ada sertifikat, sertifikat itu masih hidup, lebih baik lagi, lebih enak lagi.
Nah, cek juga di pertanahan dengan nomor hak milik sekian, apakah benar nama pemegang haknya si ini. Nah, cara membaca sertifikat sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, jadi Bapak Ibu bisa tonton. Kalau sertifikat tersebut nama pemegang haknya sudah meninggal, pastikan dulu ahli warisnya siapa aja, nah, di mana saja. Sebab nanti kalau Bapak Ibu membeli tanah yang sudah bersertifikat, kalau pemegang haknya meninggal, nama yang di sertifikat itu meninggal, Bapak Ibu wajib minta persetujuan ahli warisnya untuk akte jual beli nanti. Langkahnya, sertifikat itu harus turun ke waris dulu, baru jual beli ke Bapak Ibu. Gitu. Ini buat pertimbangan ya, itu sertifikat yang namanya masih hidup ataupun sudah meninggal. Nah, yang ketiga, tanah yang dijual itu dikuasai apa enggak sama si penjual. Selama ini digarap sendiri apa disewakan, statusnya masih dalam agunan bank atau sudah bebas, digarap sendiri dan tidak dalam jaminan bank. Nah, kalau tanah tersebut sekarang posisinya bagus, tanahnya jelas, dikuasai. Nah, terus Bapak Ibu cek lapangannya. Jangan membeli sertifikat, tetapi tanahnya tidak tahu si penjual itu. Jangan seperti membeli kucing dalam karung. Si penjual ini pastikan tanahnya ada, dikuasai. Yang mana Bapak Ibu suruh menunjukkan. Tanah dalam sertifikat ini misalkan dijual di brosur nih ya, di brosur di media sosial ada sebidang tanah dijual dengan harga 50 juta, SHM nomor ini, nama pemegang haknya ini, jelas itu sertifikat asli misalkan. Tetapi Bapak Ibu harus tanyakan lagi, posisi tanahnya itu sebenarnya di mana, batas tanahnya siapa saja. Gitu. Jangan tergiur dengan harga yang murah, Bapak Ibu. Jangan tergiur dengan harga yang murah. Pastikan dulu kejelasan subjek dan objeknya. Jadi, ketika tanah itu memang jelas sudah dikuasai, misalkan sudah deal, segera lakukan pemasangan tanda batas. Kalau tanah tersebut belum ada tanda batasnya, biar jelas. Gitu. Kalau sudah ada tanda batasnya, alhamdulillah, berarti tanah itu memang bagus, nilai plus bagi si penjual, karena menjual tanah yang subjeknya jelas, alas haknya jelas, batas tanahnya jelas. Itu tanah yang bagus untuk dibeli. Kemudian kalau tanah tersebut belum ada tanda batasnya, saya sarankan untuk mengundang tetangga batasnya bersama aparat desa setempat untuk memasang tanda batasnya dan persetujuan sama tetangga batasnya untuk dilakukan pemasangan tanda batas. Karena itu penting Bapak Ibu, baik di tanah yang belum sertifikat maupun sudah bersertifikat. Tanda batas itu menandakan kejelasan objek. Bapak Ibu jangan meremehkan patok. Gitu. Patok itu sangat penting Bapak Ibu, supaya di kemudian hari itu tanah Bapak Ibu tidak cekcok, tidak tercaplok sama tetangganya ketika musim panen dan musim garap lagi. Padi itu pasti ada penggarap, dulu masih ada penggarap sapi atau pakai cangkul misalkan manual. Nah, cangkul itu kalau digarap sih, kalau dicangkul si pemilik sendiri masih mungkin resiko untuk mencaplok tanah sebelah masih mending. Tetapi ketika sudah borongan, orang lain menyuruh orang lain buat mencangkul atau pakai traktor, si pemborong ini tidak tahu yang mana sebenarnya batas bidang itu, detailnya gitu. Jadi ketika sudah ada patoknya, para pemborong ini tinggal ditunjukkan saja batas tanah saya di sini sampai di sini, begitu Bapak Ibu ya. Jadi diundang semua tetangga-tetangga berbatasannya, diajak memasang bareng, rukunan, damai, sambil
ngopi bareng begini di tengah sawah, enak sekali Bapak Ibu. Nah, gimana sih patok yang ideal? Apa saja sih kriteria patok yang pantas untuk dipasang di tanah masyarakat? Nah, boleh kayu ulin kalau di Kalimantan ini. Bagus lagi dipakai cor beton. Atau kalau cor beton kemahalan, bisa Bapak Ibu memotong pralon, dikasih semen, dicor semen, ditanam di tanah tersebut. Ya, jangan Bapak Ibu memakai bambu, jangan memakai pohon pisang gitu, jangan pakai pohon yang hidup. Pokoknya nanti pohon itu bisa membesar dan tanah Bapak Ibu bisa merembet begitu. Bambu juga begitu, ketika sudah besar pasti beranak yang kuat gitu. Nah, gimana cara pemasangan tanda batas yang benar? Saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu sekarang, nah di sini ada banyak sekali bidang tanah. Saya ambil contoh, di sini adalah tanah sawah, persawahan yang rawan sekali dicaplok atau penyerobotan batas bidang. Nah, rawan sekali cekcok di sawah, ya kan? Nah, di sini misalkan di tempat situ adalah batasnya, di situ harus dikasih patok. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat tanah ini belok. Nah, membelok sedikit. Nah, di sana ada batas lagi. Nah, Bapak Ibu harus ngasih patok di belokan ini. Nah, harus kasih pasang di belokan ini sampai terlihat lagi tanah tersebut lurus lagi. Kasih patok lagi di sini pas belokan ini. Jangan terpaku hanya di pojok atau di sudut sawah tersebut. Nah, yang rawan cekcok adalah yang di tengah-tengah seperti ini. Belokan ini bisa nanti suatu saat bisa lurus lagi, bisa jadi lebih cekung gitu. Lebih ke arah sini, bisa jadi juga lebih ke arah sini begitu. Ini yang rawan cekcok, jadi Bapak Ibu jangan meremehkan patok begitu. Nah, diperhatikan lagi ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mau beli tanah, pastikan dulu subjeknya dan objeknya jelas. Itu tadi yang harus diperhatikan dalam memasang tanda batas. Setiap belokan tanah Bapak Ibu harus dikasih tanda, jangan terpaku pada ujungnya saja gitu. Pak, nanti banyak sekali setiap lingkukan harus ada patoknya. Bener Bapak Ibu, jadi harus seperti itu biar jelas. Suatu saat Bapak Ibu tanahnya diukur BPN, sudah jelas patoknya. Kasihan petugas ukur nanti Bu ke lapangan patoknya belum ada gitu, nanti jadi masih cekcok dulu sama batasnya, sama batas bersebelahan sama tetangganya. Lebih baik semua masyarakat ayo ramai-ramai memasang tanda batas di tanah masing-masing biar enak, jelas sertifikatnya. Nanti si petugas ukur di lapangan misalkan mau mengukur tanah Bapak Ibu yang mau disertifikati juga jelas, enak, damai dengan tetangga, indah hidup ini Bapak Ibu. Ya teman-teman semua, Mas, siapa yang berani mencaplok tanah saya gitu kan? Tetangga saya baik-baik, saya juga baik sama tetangga, nggak ada mungkin warga sini yang berani mencaplok tanah saya gitu kan. Iya Bapak Ibu, sekarang masih baik semua. Kita nggak tahu 10 atau 20 tahun kemudian apakah tanah Ibu bentuknya masih sama seperti sekarang, belum tentu. Makanya ketika tanah Bapak Ibu sudah ada tanda batasnya, disitulah jelas, yang beli senang, yang jual juga senang gitu Bapak Ibu. Terus gimana ini Mas?
saya mau beli tanah per meter, tetapi saya belum tahu luas tanah saya ini berapa. Nah, daftarkan ke BPN, daftarkan pengukuran ke BPN Bapak Ibu, didaftar. Nanti terbitlah peta bidang. Nah, di situ Bapak Ibu bisa akad jual beli dengan luas yang pasti, begitu. Nggak kurang lebih. Nanti Bapak Ibu masih luas kurang lebih, nanti pembeli katanya luas ini 1000, ternyata setelah diukur BPN 900 meter persegi. Nah, nanti dikomplain sama pembeli. Nah, lebih baik didaftarkan dulu pengukuran. Sebelum didaftarkan pengukuran, dipasang dulu tanda-tanda batasnya, biar enak nanti petugas ukurnya. Si pembeli juga seneng, tanahnya nggak dalam sengketa gitu Bapak Ibu ya. Jadi sampai di sini video kali ini. Mari kita pasang batas tanah masing-masing. Itulah masyarakat memasang patok di tanahnya masing-masing, bukan orang BPN yang masangin. Karena yang punya tanah adalah Bapak Ibu. Jangan nunggu orang BPN datang baru dipasang gitu. Yang tahu tanah Bapak Ibu batasnya di mana itu ya Bapak Ibu. Ya, rukunan sama tetangga, ajak ke lokasi tanah Bapak Ibu. Di mana Pak D, tanah Bapak, tanah sampean sampai di mana? Nah, kita rukunan saja gitu, adem Bapak Ibu. Gitu ya. Saya rasa sampai di sini video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ojo lali subscribe channel Mas Danang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Yang sudah subscribe, saya doakan lancar rezekinya, sehat selalu. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Yang belum punya anak semoga diberi momongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.